Pernah tidak kamu merasakan sesuatu yang aneh dalam hidupmu akhir-akhir ini? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seperti ada kejadian yang terasa kecil tetapi terus berulang. Seperti ada seseorang yang tiba-tiba sering muncul dalam hidupmu tanpa kamu rencanakan. Atau mungkin ada perasaan dalam hatimu yang berubah perlahan tanpa kamu sadari. Coba kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana jika sebenarnya itu bukan kebetulan? Bagaimana jika selama ini ada sesuatu yang sedang diatur untukmu? Dan yang lebih menarik lagi adalah ini. Bagaimana jika sebenarnya Allah sedang mendekatkan jodohmu secara diam-diam? Ya, tanpa pengumuman, tanpa tanda yang mencolok, tanpa sesuatu yang dramatis seperti dalam film. Tetapi melalui kejadian-kejadian kecil yang sering dianggap biasa. Karena seringkali ketika Allah mempertemukan dua orang yang memang ditakdirkan bersama, prosesnya tidak selalu terlihat jelas di awal. Justru sering terjadi dengan cara yang sangat halus, sangat tenang, sangat pelan, sampai banyak orang tidak menyadarinya. Teman-teman yang sedang menonton video ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya menyapa kamu terlebih dahulu. Terima kasih sudah mampir di video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan hidupmu. Di luar sana mungkin ada banyak sekali video yang bisa kamu tonton hari ini. Ada banyak sekali konten yang bisa kamu pilih. Tetapi entah kenapa kamu justru berhenti di video ini. Dan di titik ini ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu tidak menonton video ini secara kebetulan. Banyak orang mungkin menganggap kalimat itu hanya sekadar kata-kata pembuka. Tetapi kalau kita melihat hidup dengan lebih dalam, kita akan menyadari satu hal sederhana. Dalam hidup ini sangat sedikit hal yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Ada pertemuan yang dipertemukan oleh waktu. Ada jalan hidup yang dipertemukan oleh keadaan. Dan ada hati yang dipertemukan oleh takdir. Semua itu terjadi dalam waktu yang sangat tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dan ketika waktu itu tiba, banyak orang baru menyadari bahwa ternyata Allah sudah menyiapkan semuanya jauh sebelum mereka menyadarinya. Sekarang coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah akhir-akhir ini ada seseorang yang sering muncul dalam hidupmu? Mungkin awalnya hanya pertemuan biasa. Mungkin hanya sekadar obrolan singkat. Mungkin hanya sekadar saling menyapa. Tetapi entah kenapa semakin lama orang itu terasa semakin dekat dengan hidupmu. Bahkan kadang kamu tidak berusaha memikirkannya, tetapi dia tetap muncul dalam pikiranmu. Hal seperti ini sering dianggap sepele. Padahal dalam banyak kisah kehidupan manusia, pertemuan-pertemuan kecil seperti inilah yang sering menjadi awal dari sesuatu yang besar. Karena jodoh jarang datang dengan cara yang langsung terlihat jelas. Jodoh sering datang dengan cara yang sangat sederhana. Melalui percakapan kecil, melalui perhatian kecil, melalui kehadiran yang perlahan mulai terasa penting. Sekarang saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Coba ingat kembali beberapa bulan terakhir dalam hidupmu. Apakah ada kejadian yang terasa aneh? Bukan aneh dalam arti buruk, tetapi aneh dalam arti tidak kamu rencanakan. Mungkin kamu tiba-tiba bertemu seseorang yang sebelumnya tidak pernah kamu kenal. Mungkin kamu bertemu seseorang di tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Atau mungkin kamu mulai mengenal seseorang yang sebelumnya hanya orang biasa dalam hidupmu. Dan sekarang keberadaannya mulai terasa berbeda. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, berarti kamu tidak sendirian. Banyak orang yang akhirnya menemukan jodohnya justru melalui kejadian-kejadian yang sangat sederhana seperti itu. Karena seringkali Allah mempertemukan dua orang bukan dengan cara yang rumit, tetapi dengan cara yang sangat alami. Seolah semuanya terjadi begitu saja. Padahal sebenarnya ada rencana besar di baliknya. Dan menariknya, ketika jodoh mulai mendekat, biasanya ada beberapa tanda kecil yang muncul terlebih dahulu. Tanda-tanda ini sering tidak disadari, sering dianggap hanya kebetulan. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari proses yang sedang berjalan. Salah satu tanda yang paling sering terjadi adalah perubahan arah dalam hidup.
Tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Rencana yang dulu terasa sangat pasti tiba-tiba tidak terjadi. Orang yang dulu sangat kamu harapkan justru menjauh dari hidupmu. Dan di saat yang hampir bersamaan, seseorang yang lain justru mulai muncul dalam hidupmu. Awalnya mungkin terasa membingungkan. Kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa semuanya berubah? Kenapa rencana yang dulu terasa begitu kuat tiba-tiba hilang begitu saja? Tetapi seringkali kita baru menyadari sesuatu setelah waktu berjalan cukup lama. Kadang Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita bukan karena kita tidak pantas bersamanya, tetapi karena ada seseorang yang lebih tepat yang sedang dipersiapkan. Dan proses itu sering dimulai dengan pengalihan jalan, pengalihan perasaan, pengalihan arah kehidupan. Sekarang saya ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah dalam hidupmu pernah ada seseorang yang datang pada waktu yang tidak kamu duga? Seseorang yang awalnya tidak terlalu kamu perhatikan, tetapi semakin lama kamu mengenalnya, semakin terasa ada kenyamanan yang berbeda. Percakapannya terasa mengalir, tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Dan anehnya orang itu seolah memahami dirimu dengan cara yang jarang dilakukan orang lain. Jika kamu pernah merasakan hal seperti itu, mungkin kamu sedang berada dalam salah satu fase paling menarik dalam perjalanan hidup manusia. Fase ketika dua jalan hidup mulai bergerak menuju satu titik pertemuan. Banyak orang mengira jodoh selalu dimulai dari rasa cinta yang besar. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Kadang jodoh justru dimulai dari rasa nyaman yang sederhana. Rasa nyaman yang muncul perlahan. Rasa nyaman yang membuat dua orang bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa harus berpura-pura. Dan dari situlah hubungan mulai tumbuh. Perlahan, tenang, tetapi kuat. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih dalam tentang tanda-tanda lain yang jarang disadari ketika Allah sedang mendekatkan jodoh seseorang, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil. Jika kamu sampai di bagian ini dari video, tulis angka 77 di kolom komentar. Angka 77 ini bukan sekadar angka biasa. Kita jadikan angka ini sebagai simbol untuk menyalurkan energi positif. Simbol doa, simbol harapan, bahwa siapapun yang sedang menonton video ini, semoga Allah mempertemukan kita semua dengan jodoh yang terbaik. Jodoh yang membawa ketenangan, jodoh yang membawa kebaikan, jodoh yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jadi jika kamu percaya bahwa setiap manusia sudah memiliki takdir yang terbaik yang sedang dipersiapkan oleh Allah, tulis 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan energi positif itu mengalir dari satu orang ke orang lain. Dan setelah ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Karena ternyata ada beberapa tanda lain yang bahkan lebih halus. Tanda-tanda yang sering baru disadari setelah semuanya terjadi. Dan ketika seseorang akhirnya menyadarinya, mereka sering berkata satu kalimat yang sama. Ternyata semua ini sudah diatur sejak lama. Sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua dari pembahasan ini. Di bagian pertama tadi kita sudah membicarakan satu hal penting. Bahwa seringkali ketika Allah sedang mendekatkan jodoh seseorang, prosesnya tidak selalu terlihat jelas. Tidak selalu dramatis. Tidak selalu seperti cerita yang kita bayangkan. Justru seringkali semuanya dimulai dari perubahan kecil dalam hidup. Dan di bagian kedua ini ada satu tanda yang sangat sering terjadi tetapi jarang sekali disadari oleh banyak orang. Tanda itu adalah perubahan arah hidup yang tiba-tiba. Coba kamu ingat lagi perjalanan hidupmu beberapa waktu terakhir. Apakah ada rencana yang dulu terasa sangat pasti tetapi tiba-tiba tidak terjadi? Mungkin kamu pernah berharap dengan seseorang. Kamu merasa cocok dengannya. Kamu merasa hubungan itu bisa berjalan jauh. Bahkan mungkin kamu sudah membayangkan masa depan bersamanya. Tetapi entah kenapa semuanya tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Tiba-tiba hubungan itu menjauh. Tiba-tiba komunikasi berhenti. Tiba-tiba keadaan berubah tanpa kamu mengerti alasannya. Banyak orang menganggap kejadian seperti ini sebagai kegagalan. Banyak orang menganggap ini sebagai akhir dari sebuah harapan.
Tetapi seringkali kenyataannya tidak sesederhana itu. Kadang Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita bukan karena kita tidak pantas bersamanya, tetapi karena Allah sedang menyiapkan seseorang yang lebih tepat. Ini adalah bagian yang sering sekali tidak dipahami oleh manusia. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, kita langsung menganggap hidup sedang tidak berpihak kepada kita. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari jalan yang bukan untuk kita. Coba bayangkan satu hal ini. Jika seseorang memang benar-benar jodohmu, maka jalan menuju dirinya biasanya akan terasa lebih tenang. Tidak selalu mudah, tetapi terasa lebih jelas. Tidak selalu tanpa masalah, tetapi terasa lebih masuk akal. Dan yang paling penting adalah hubungan itu membawa ketenangan dalam hati, bukan kebingungan yang terus-menerus. Sekarang coba kamu perhatikan sesuatu yang menarik. Ketika seseorang yang dulu sangat kamu harapkan mulai menjauh dari hidupmu, seringkali pada waktu yang hampir bersamaan ada seseorang yang lain mulai muncul. Awalnya mungkin hanya kebetulan, hanya pertemuan biasa, hanya percakapan kecil, tetapi perlahan orang itu mulai sering muncul dalam kehidupanmu. Mungkin kalian sering bertemu tanpa direncanakan. Mungkin kalian sering terlibat percakapan yang terasa sangat nyaman. Dan yang paling menarik adalah ini. Kadang orang itu memahami dirimu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Dia memperhatikan hal-hal kecil tentangmu. Hal-hal sederhana yang bahkan tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Misalnya dia mengingat cerita kecil yang pernah kamu ceritakan. Dia mengerti suasana hatimu hanya dari cara kamu berbicara. Dia bisa membuatmu merasa nyaman tanpa harus berusaha terlalu keras. Hal seperti ini sering dianggap sebagai kebetulan. Padahal dalam banyak kisah kehidupan manusia, rasa nyaman yang muncul secara alami sering menjadi tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena hubungan yang kuat jarang dimulai dari sesuatu yang dipaksakan. Hubungan yang kuat biasanya tumbuh dari kenyamanan yang alami, dari percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat, dari perhatian kecil yang terasa tulus, dan dari kehadiran yang membuat hidup terasa lebih tenang. Sekarang saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana lagi. Coba pikirkan satu orang yang akhir-akhir ini sering berinteraksi denganmu. Seseorang yang mungkin awalnya terasa biasa saja. Tetapi semakin lama kamu mengenalnya, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa suka, tetapi rasa dihargai, rasa dimengerti, rasa tenang ketika berbicara dengannya. Jika ada seseorang seperti itu dalam hidupmu, jangan terburu-buru menyimpulkan apa-apa. Tetapi jangan juga mengabaikannya begitu saja. Karena seringkali Allah mempertemukan dua orang melalui proses yang sangat alami. Bukan melalui sesuatu yang besar di awal, tetapi melalui pertemuan kecil yang terjadi berulang kali. Melalui percakapan sederhana yang terasa semakin berarti, dan melalui kehadiran yang perlahan menjadi penting dalam hidup. Menariknya lagi, ketika dua orang memang sedang diarahkan menuju satu takdir yang sama, seringkali ada banyak kejadian kecil yang terasa seperti saling terhubung. Misalnya kamu tiba-tiba berada di tempat yang sama tanpa direncanakan, atau kamu tiba-tiba membicarakan hal yang sama pada waktu yang hampir bersamaan, atau kamu menyadari bahwa kalian memiliki banyak kesamaan dalam cara berpikir. Hal-hal seperti ini sering membuat seseorang berkata satu kalimat yang sederhana tetapi sangat dalam. Ternyata dunia ini sempit, padahal sebenarnya bukan dunia yang sempit, tetapi jalan hidup yang sedang dipertemukan. Dan ketika kita mulai memahami hal ini, kita akan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi terlalu memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk kita. Kita juga tidak terlalu takut kehilangan sesuatu yang belum tentu menjadi bagian dari takdir kita. Karena kita mulai memahami satu hal penting. Apa yang memang ditakdirkan untuk kita tidak akan benar-benar pergi. Dan apa yang bukan untuk kita tidak akan benar-benar tinggal. Di titik ini banyak orang mulai bertanya, bagaimana kita tahu apakah seseorang benar-benar sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi jodoh kita? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana.
Perhatikan bagaimana kehadiran orang itu mempengaruhi hidupmu. Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih baik ketika mengenalnya? Apakah kamu merasa lebih tenang ketika berbicara dengannya? Apakah kamu merasa lebih dekat kepada nilai-nilai yang baik dalam hidup? Jika kehadiran seseorang membuatmu menjadi lebih baik, maka hubungan itu layak untuk dihargai. Karena hubungan yang baik tidak hanya membuat dua orang merasa bahagia. Hubungan yang baik juga membuat dua orang berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menariknya lagi, ketika dua orang memang sedang dipersiapkan untuk dipertemukan oleh takdir, seringkali mereka mengalami proses perubahan dalam hidup mereka masing-masing. Mereka belajar dari pengalaman masa lalu. Mereka menjadi lebih dewasa dalam memahami perasaan. Mereka mulai melihat hubungan bukan hanya dari sisi perasaan, tetapi juga dari sisi tanggung jawab. Semua proses ini sering terjadi sebelum dua orang benar-benar dipertemukan dalam satu perjalanan yang sama. Seolah-olah Allah sedang mempersiapkan keduanya secara terpisah. Mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan cara berpikir mereka, mempersiapkan kedewasaan mereka, sampai akhirnya pada waktu yang tepat, dua perjalanan hidup itu dipertemukan. Dan ketika saat itu tiba, banyak orang yang akhirnya menyadari satu hal yang mengejutkan. Bahwa semua kejadian yang dulu mereka anggap sebagai kebetulan ternyata adalah bagian dari rencana yang sangat rapi. Sekarang kita sudah sampai pada titik yang sangat menarik dalam pembahasan ini. Karena di bagian selanjutnya ada satu tanda lagi yang bahkan lebih dalam. Tanda yang sering membuat seseorang tersenyum ketika mengingat masa lalunya. Tanda yang membuat seseorang berkata dengan penuh rasa syukur, ternyata sejak awal Allah sudah mengatur semuanya dengan cara yang sangat indah. Dan di bagian terakhir nanti kita akan membahas tanda tersebut dengan lebih dalam. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan ini. Bagian yang sering membuat banyak orang akhirnya tersenyum ketika mereka melihat kembali perjalanan hidupnya. Karena pada titik ini biasanya seseorang mulai menyadari bahwa banyak kejadian dalam hidupnya ternyata tidak pernah benar-benar acak. Ada pola yang perlahan terlihat, ada cerita yang mulai tersusun, ada potongan-potongan kejadian yang akhirnya saling terhubung. Dan ketika semuanya mulai terlihat jelas, banyak orang biasanya berkata satu kalimat sederhana. Ternyata selama ini Allah sudah mengatur semuanya dengan cara yang sangat rapi. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana seringkali Allah mengubah arah hidup seseorang terlebih dahulu sebelum mempertemukannya dengan jodohnya. Ada orang yang menjauh, ada rencana yang berubah, ada jalan hidup yang tiba-tiba berbelok. Semua itu sering terasa membingungkan ketika sedang dijalani. Tetapi setelah waktu berlalu, banyak orang baru menyadari bahwa perubahan-perubahan itu sebenarnya adalah proses penataan. Seolah-olah kehidupan sedang dipindahkan dari satu jalur menuju jalur yang lain. Sekarang kita masuk pada tanda yang sering dianggap sebagai kebetulan paling sederhana dalam hidup, yaitu pertemuan yang terasa sangat pas waktunya. Coba kamu ingat satu momen dalam hidupmu ketika kamu hampir tidak melakukan sesuatu. Mungkin kamu hampir tidak datang ke suatu tempat. Mungkin kamu hampir tidak menerima sebuah ajakan. Mungkin kamu hampir tidak memulai sebuah percakapan. Tetapi entah kenapa pada hari itu kamu tetap melakukannya. Dan justru pada hari itulah kamu bertemu seseorang yang akhirnya menjadi penting dalam hidupmu. Banyak orang menyebut hal seperti ini sebagai kebetulan. Tetapi kalau kita melihatnya dengan lebih dalam, kebetulan yang terlalu tepat seringkali sebenarnya adalah bagian dari takdir yang sedang berjalan. Karena dalam hidup ini ada banyak sekali kemungkinan. Ada banyak sekali jalan yang bisa kita ambil setiap hari. Tetapi anehnya, kadang dua orang bisa berada di tempat yang sama pada waktu yang sama tanpa pernah merencanakannya. Kadang dua orang bisa saling mengenal melalui cara yang sangat tidak terduga. Kadang dua orang bisa saling menemukan melalui kejadian yang tampaknya sangat kecil. Dan dari situlah cerita besar sering dimulai. Ada kisah seseorang yang bertemu jodohnya karena terlambat datang ke sebuah acara. Jika dia datang tepat waktu, mungkin dia tidak akan duduk di tempat yang sama dengan orang itu.
Ada juga kisah seseorang yang bertemu jodohnya karena salah masuk ruangan ketika menghadiri sebuah kegiatan. Ada kisah lain yang lebih sederhana lagi. Dua orang bertemu hanya karena mereka sama-sama menunggu sesuatu di tempat yang sama. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil. Tetapi jika kita melihatnya setelah waktu berlalu, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar yang utuh. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, biasanya mereka akan melihat masa lalu mereka dengan cara yang berbeda. Mereka mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang dulu terasa tidak penting. Mereka mulai mengingat percakapan pertama yang dulu terasa biasa saja. Mereka mulai mengingat momen ketika mereka hampir tidak bertemu tetapi akhirnya tetap bertemu. Dan disitulah sering muncul perasaan yang sangat dalam. Perasaan bahwa semua ini tidak terjadi begitu saja. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik semua kejadian itu. Sekarang saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana lagi. Coba pikirkan perjalanan hidupmu beberapa tahun terakhir. Berapa banyak kejadian yang dulu terasa menyakitkan tetapi akhirnya membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Berapa banyak orang yang dulu kamu kira akan selalu ada dalam hidupmu tetapi akhirnya justru pergi. Dan berapa banyak pertemuan yang dulu terasa biasa saja tetapi ternyata membawa perubahan besar dalam hidupmu. Ketika seseorang mulai merenungkan hal-hal seperti ini, biasanya ada satu kesadaran yang muncul. Kesadaran bahwa hidup ini tidak berjalan secara acak. Ada arah yang sedang dibentuk. Ada pelajaran yang sedang diberikan. Ada pertemuan yang sedang dipersiapkan. Dan sering kali sebelum seseorang dipertemukan dengan jodohnya, Allah terlebih dahulu mengajarkan banyak hal melalui perjalanan hidupnya. Ada yang belajar tentang kesabaran setelah mengalami kehilangan. Ada yang belajar tentang menghargai setelah merasakan kekecewaan. Ada yang belajar tentang ketulusan setelah pernah mencintai dengan cara yang salah. Semua pelajaran ini tidak datang tanpa alasan. Semua pengalaman ini adalah bagian dari proses pendewasaan. Karena jodoh bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita sukai. Jodoh juga tentang kesiapan hati, kesiapan untuk berbagi hidup dengan orang lain, kesiapan untuk saling memahami, kesiapan untuk saling menjaga, dan kesiapan seperti ini biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Kesiapan itu tumbuh dari pengalaman, tumbuh dari perjalanan hidup, tumbuh dari proses yang panjang. Inilah sebabnya mengapa banyak orang baru dipertemukan dengan jodohnya setelah mereka melewati berbagai pengalaman yang mengubah cara mereka melihat kehidupan. Ketika seseorang sudah belajar cukup banyak tentang kehidupan, biasanya dia akan melihat hubungan dengan cara yang lebih dewasa. Dia tidak lagi hanya mencari perasaan bahagia sesaat. Dia mulai mencari ketenangan. Dia mulai mencari seseorang yang bisa berjalan bersama dalam waktu yang panjang. Dia mulai memahami bahwa hubungan yang kuat tidak dibangun hanya dengan perasaan, tetapi juga dengan kesabaran, pengertian, dan komitmen. Pada titik ini seringkali Allah mempertemukan dua orang yang sama-sama telah melewati perjalanan hidupnya masing-masing. Dua orang yang mungkin pernah mengalami kekecewaan. Dua orang yang mungkin pernah merasa sendirian. Tetapi melalui semua pengalaman itu mereka belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ketika dua orang seperti ini akhirnya dipertemukan, hubungan yang terbentuk biasanya memiliki fondasi yang lebih kuat. Karena mereka tidak lagi melihat hubungan hanya dari sisi keindahan. Mereka juga memahami tanggung jawab yang ada di dalamnya. Sekarang jika kamu sedang berada dalam fase menunggu jodoh, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Menunggu bukan berarti hidupmu berhenti. Menunggu bukan berarti kamu hanya duduk diam sambil berharap sesuatu terjadi. Menunggu adalah proses mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan cara berpikir, mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Karena seringkali ketika seseorang fokus memperbaiki dirinya sendiri, tanpa disadari dia sedang berjalan menuju pertemuan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan ketika pertemuan itu akhirnya terjadi, banyak orang merasa seperti menemukan sesuatu yang sudah lama mereka cari. Bukan hanya karena orang itu terasa cocok,
Tetapi karena waktunya terasa tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat pada saat keduanya sudah siap, pada akhirnya jodoh memang bukan hanya tentang dua orang yang bertemu. Jodoh adalah dua perjalanan hidup yang dipertemukan pada waktu yang paling tepat. Jodoh adalah dua cerita yang akhirnya menyatu menjadi satu perjalanan baru. Dan yang paling menarik adalah ini. Ketika seseorang akhirnya menemukan jodohnya, dia sering melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya dan menyadari satu hal yang sangat sederhana tetapi sangat dalam. Tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Semua pertemuan memiliki alasan, semua perpisahan memiliki pelajaran, dan semua perjalanan memiliki tujuan. Jadi jika saat ini kamu masih berada dalam perjalanan mencari atau menunggu jodohmu, jangan terlalu khawatir. Tetap jalani hidup dengan baik, tetap menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Tetap percaya bahwa Allah mengetahui waktu yang paling tepat untuk setiap hal dalam hidupmu. Karena bisa jadi saat ini jodohmu juga sedang menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Sedang belajar dari pengalamannya, sedang mempersiapkan dirinya. Dan ketika waktunya tiba, dua perjalanan itu akan bertemu pada titik yang sama. Pada saat itulah kamu mungkin akan melihat kembali seluruh perjalanan hidupmu dan berkata dengan penuh rasa syukur. Ternyata, semua ini sudah diatur dengan sangat indah oleh Allah.